Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kita talabul ilmi. Mudah-mudahan kumpulnya kita mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jamaah datang memang terlambat banget. Nah, memang ada acara dulu. Ya, harusnya malam ini saya di Gunung Putri maulidnya. Tapi saya tolak. Ya, karena malam minggu besok saya udah ada di Sukabumi maulid juga. Malam minggu kemarin di Lampung, malam minggu besok ada di Sukabumi. Maklum, cowok panggilan. Ya, dipanggil baru datang, nggak dipanggil nggak datang. Kita lanjut aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minas sunanil mutaqaddimati. Coba. Wa minas sunanil mutaqaddimati, dan diantara sunnah-sunnah yang lalu yang udah lewat, anid dukhuli fis salati, yaitu sunnah di dalam masuknya di dalam sholat. Artinya tatkala kita mau melaksanakan ibadah sholat, apa di antara sunnahnya? Al azanu wal iqomatu, azan dan juga qomat. Fasunnatani, dua perkara itu yaitu azan dan qomat dihukumkan sunnah. Kapan? Limaktubatin zakarin, buat sholat fardu bagi laki-laki. Bagi perempuan, ya, bagi perempuan nggak disunahkan buat azan. Bagi perempuan disunah, mungkin ada di bawah nanti ya. Wa in balagahu azanu ghairi, sekalipun sampai atau terdengar azan dari masjid lain. Kayak kita nih sholat di rumah, kan di masjid azan, boleh nggak kita azan lagi di rumah? Boleh, nggak apa-apa. Walaupun kedengeran dari masjid kita azan lagi di rumah, boleh, silakan. Tapi jangan pakai speaker, repot ntar kata saingan, mentang-mentang ketua masjid, speaker lo bawa ke rumah, kata gitu ntar. Ya, boleh. Azan juga dengan qomat. Wa iqamatin, dan disunahkan, wa iqamatun, dan disunahkan qomat limroatin, bagi seorang perempuan. Jadi kalau perempuan mau sholat disunahkannya qomat doang, nggak pakai azan. Tapi kalau kita orang laki-laki disunahkan azan dan juga qomat setiap sholat fardu. Nanti pahalanya beda antara orang yang sholat pakai azan sama qomat, sama orang yang sholat qomat doang, sama orang yang sholat nggak pakai azan, nggak pakai qomat. Pahalanya beda, karena itu perkara yang disunahkan menambahkan daripada pahala. Ya, ingat itu sholat fardu. Sholat fardunya adalah bagaimana, di sini nggak ada nih. Bagaimana kalau sholat fardu yang kita kodok? Nanti kita nih kita mau kodok sholat fardu. Umpama kita pernah ninggalin sholat, apakah disunahkan azan sama qomat? Sunahin nggak? Enggak. Yang disunahkan cuma qomatnya doang, azannya kagak. Ya, nanti jangan dengan sebab kita sholat kodok lantas kita pakai azan pakai qomat. Yang disunahkan hanya qomatnya doang. Ya, sama seperti kalau kita sholat jamak, baik jamak takdim atau jamak takhir. Untuk sholat yang kedua disunahkan cuma qomat doang, nggak perlu pakai azan. Apalagi jamaknya jamak takdim. Kalau seandainya, ini tambahan aja keterangan di kitab ini nggak ada, dan tambahan keterangan nih. Kalau seandainya ada orang sholat jamak takdim pakai azan pakai qomat, maka sholat yang kedua nggak bisa dikerjain pada waktu. Kalau semuanya zohor sama asar, jadi sholat asar ditarik pada waktu sholat zohor. Habis selesai sholat zohor dia azan untuk sholat asar, habis itu dia qomat, maka sholat asar entar pada waktunya. Nggak bisa di jamak takdim. Paham maksudnya? Kenapa? Karena terlalu jauh jarak antara sholat pertama dengan sholat kedua. Karena disyarat di dalam jamak takdim tidak boleh diselang antara sholat pertama dengan sholat kedua, kecuali sekedar cuma qomat doang. Kalau dia pakai azan, maka sholat yang kedua yaitu asar nanti pada waktu asar.
Bagaimana kalau jamak takhir? Kalau jamak takhir kan boleh ada penyelang antara sholat pertama dengan sholat kedua. Kalau sholat di jamak takhir itu dimakruhkan kalau pakai adzan. Kenapa? Karena waktunya mepet, waktunya juga sempit, makanya nggak perlu pakai adzan, cukup pakai qomat doang. Ini tambahannya jamaah, di kitab ini nggak ada. Ya, jadi disunahkan buat orang yang bagi laki-laki sholatnya sholat fardu, manakala sholatnya adaan, bukan kodoan, pakai azan, pakai qomat. Yang berikutnya lagi, apakah disunahkan azan atau qomat waktu kita sholat fardu kalau waktunya udah mepet? Enggak. Umpama begini, kita mau sholat asar, kalau kita pakai azan, pakai qomat, atau kita pakai qomat, nanti nih sholat asarnya keburu masuk waktu maghrib, maka nggak perlu pakai azan, nggak perlu pakai qomat. Kenapa? Karena dengan sebab dia qomat, nanti sholat asarnya masuk kepada waktu maghrib. Lebih baik apa? Yang wajibnya dikerjain. Apa yang wajibnya? Sholatnya. Sedangkan qomat sama azan hukumnya apa? Sunnah, maka nggak perlu dikerjain. Begitu maksudnya. Banyaklah keterangan lagi yang lain-lainnya. Saya kalau terlalu luas, bingung lagi jadinya. Ya, itu diantara sunnah-sunnahnya. Itu kalau sholat maktubah, sholat wajib dalam keadaan adaan. Bagaimana kalau sholat sunnah? Kalau sholat sunnah nggak perlu azan, nggak perlu qomat. Nah, sholat sunnah kan ada dua macam. Ada sholat sunnah yang disunahkan berjamaah, ada sholat sunnah yang tidak disunahkan berjamaah. Mana contohnya? Sholat sunnah yang disunahkan berjamaah? Taraweh, apalagi? Witir, apalagi? Fardu kifayah itu. Saat tasbih nggak disunahkan berjamaah, ya. Sholat minta hujan, sholat gerhana, banyak lagi deh ya. Lagi banyak nggak ingat udah. Nah, kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah itu nggak disunahkan azan, nggak disunahkan qomat, tapi disunahkan dengan apa istilahnya, bukan azan. Kalau kayak kita taraweh tuh, solu sonata taraweh rokataini jami'ah rahimakumullah, itu sunnah. Kalaupun kita sholat taraweh nggak pakai begitu, kira-kira boleh nggak? Boleh. Cuma nanti di Masjid Baitur Rahman kalau nggak begitu, ya jadi wah Muhammadiyah tuh masjid. Kenapa? Ketuanya kali udah pengaruh dengan Muhammadiyah, kan begitu. Tapi kalau boleh nggak? Boleh, silakan, orang perkara sunnah kok. Kayak kita sholat tarawih di rumah nih, apakah perlu pakai ya begituan? Nggak perlu juga, nggak apa-apa. Nah, sekarang kebanyakan di kita nih, mohon maaf Pak, di kita kadang-kadang ada tuh di sebagian daerah, saya nggak sebutin daerahnya, nggak jauh dari kita. Ini kita mau sholat maghrib atau sholat isya, kan udah qomat nih. Kalau kita qomat, nih imam diri dah, bukan dia langsung baca usolli, tapi dia apa? Sholatu jami'ah rahimakumullah. Ada yang begitu? Ada nggak? Ini orang laki kita. Jarang berjamaah sih lo, jadi nggak tahu. Sebagian daerah tuh ada begitu. Imamnya mengatakan apa? Sholatu jami'ah rahimakumullah. Itu nggak disunahkan. Orang udah qomat, kenapa pakai baca sholatu jami'ah? Sholatu jami'ah itu kalau buat sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Itu juga sebelum imam diri, kan begitu. Ini orang kita kadang-kadang nggak ngerti dari mana, kayak saya juga. Selesai dia qomat, imam udah diri, mau sholat maghrib nih, ya sholatu jami'ah rahimakumullah, baru dah sholli fardhu maghribi salat. Nggak disunahkan. Yang disunahkan ngomong begitu kalau sholat sunnah yang disunahkan berjamaah. Begitu maksud saya. Ya, singkat aja. Itu cuma perkara sunnah aja, supaya apa? Banyak hadis-hadis Nabi mengatakan takut nanti di dalam sholatnya terganggu dengan godaan setan atau iblis, supaya tidak terjadi was-was, maka bacalah Qul a'udzu birabbin nas. Tujuannya itu doang. Tapi apakah ada sunnahnya? Nggak ada sunnahnya. Ya, tidak ada sunnah untuk membaca surah An-Nas sebelum sholat, nggak ada. Itu cuma anjuran. Boleh-boleh aja. Ya, tapi dapat sunnahnya nggak dapat sunnahnya. Nggak dapat pahala sunnah sebelum sholat. Tapi kalau dapat pahala baca Quran, ya dapat. Itu kan Al-Quran. Kita udah baca, dapat pahala, dapat. Tapi apakah dapat pahala sunnahnya dalam sholat? Enggak, karena itu tidak termasuk sunnah dalam sholat.
Hah? Itu memang anjuran, ya. Kenapa? Karena nanti kalau dalam kitab Nashihud Diniyah itu diungkap oleh pengarang kitab, di antara yang menyebabkan sholat berjamaah kita nggak dapat pahala berjamaah, manakala barisannya kagak lurus, barisannya kagak penuh. Itu salah satu yang menyebabkan pahala berjamaah kita hilang. Ya, makanya imam mengingatkan istau sufufakum, lurus dan rapatkan barisannya, supaya apa? Supaya pahala berjamaahnya dapat. Ya, nah di sini makanya jamaah nih buat kita juga nih pelajaran. Kenapa kata dalam kita sholat nih nggak ada sir, nggak ada rahasia, nggak ada manfaat yang kita ambil secara langsung, nggak ada nurnya, ya, nggak ada nurnya itu nggak ada. Kenapa? Karena memang kita nggak mendapatkan daripada cahaya itu semua. Itu yang menyebabkan kita tidak mendapatkan sesuatu kebaikan-kebaikan dari itu semuanya. Kenapa? Karena sholat kita kurang sempurna dari itu semua. Nah ini jamaah. Makanya di antara yang menyebabkan kita mendapatkan nur cahaya daripada sholat kita, di antaranya apa? Perkara tadi tuh, ngelurusin barisan, ngerapatin barisan. Itu di antara yang menyebabkan sholat kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu. Tuh lanjutnya. Ya, masih panjang banyak itu, saya nggak bahas semuanya lah. Wa yajibu sami'uhuma, dan wajib, wa yujibu dan menjawab, wa yujibu dan menjawab sami'uhuma, orang yang mendengar azan dan juga qomat, walau talian, ya, sekalipun dia membaca, ya, wa mutawaddi'an, dan orang yang dalam keadaan berwudu, ya, wa yuhawwilu, dan dia membaca tahwil. Tahwil ini baca ini nih, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, apa bacanya? La haula wala quwwata illa billah. Tuh disunahkan untuk menjawab orang yang azan dan juga orang yang qomat. Jawabnya gimana? Jawabnya sesuai dengan apa yang dibacakan oleh muadzin. Makanya nanti begini jamaah. Ini kalau di kitab-kitab tasawuf baru nanti diungkap oleh ulama. Kalau orang azan, ya, terus kita ngobrol. Kalau orang lagi azan, ngobrol yang sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Ya, sekali lagi, ngobrol sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Lebih baik tinggalin kalau lagi azan. Sekali lagi, kalau kita lagi ngobrol sesuatu yang bisa kita tinggalkan, kalau lagi azan tinggalin dulu, arti berhenti dulu, habis itu baru kita lanjutin ngobrol. Ini kebanyakan kita kadang-kadang lagi kita lagi ngaji, kadang-kadang malah kita berhentiin, kan begitu. Dan ini yang kadang-kadang salah tanggapan. Maka kalau termasuk apa hukumnya? Termasuk perbuatan yang dimakruhkan. Kalau lagi azan orang itu ngobrol, itu makruh di sini. Lebih baik kayak begitu kan, tinggalin. Makanya dikatakan apa? Menjawab tatkala kita mendengar azan orang yang sedang melaksanakan azan. Dengerin dulu kita, jawab. Itu pahalanya nanti beda, ada pahala tambahan. Wa yusaddaqu in ja'a in hay'ala, dan dia membaca hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, bacain gitu. Wa thawaba, dan juga dia membaca taswib. Taswib itu kalau baca ini antum kalau sholat subuh apa? As-sholatu khairum minan naum. Tuh baca nanti tuh, apa bacaannya? Sodakta wa barorta wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu baca kayak begitu. Itu disunahkan. Wa yaqulu ba'dahuma, dan dia membaca doa setelahnya. Ini doa habis azan. Apa enggak? Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad. Allahumma Rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Terus wa syarafata wad darajatal aliyah wab'athu ma maqama mahmudal ladzi wa'adta.
innakala tuhliful. Kalau di kitab banyak tambahannya itu ya. Kalau di kitab nggak ada yang tambahan begitu. Nggak apa-apa, itu tambahan yang baik, silakan. Itu baca doa itu jamaah. Nanti termasuk pahalanya begitu besar. Nggak tahu di kitab ini ada apa enggak ya. Begitu besar pahala yang diterima oleh orang yang dalam keadaan membaca doa seperti itu. Rawa Syaikhan, Imam Bukhari Muslim mentahrid hadis, idza hadaratis salatu, apabila datang waktu sholat, fal yu'adzin lakum ahadukum, maka azanlah salah seorang di antara engkau. Itu sunahnya tuh. Ini hadis Nabi yang memerintahkan kalau mau sholat pakai azan. Walaupun kita sholat sendiri, azan aja. Kalau perempuan nggak usah ya, perempuan cukup dengan qomat doang. Kalaupun kita nggak bisa azan, qomat aja udah. Begitu maksudnya. Wa Ibnu Nazar an Abi Hurairah, kata Nabi, salasun, ada 3 macam orang. Lau ya'lamun nas, kalau seandainya manusia tahu ma fihinna, apa yang ada di dalam 3 perkara ini, ma akhodanna, maka sungguh dia akan mengambil, illa bisahmatin, kecuali dengan adanya apa? Perebutan. Hirson ala ma fihinna, karena mereka ingin mendapatkan pahala yang besar dari 3 perkara ini, minal khairi, daripada kebaikan, wal barokati, dan juga keberkahan. Kalau orang tuh tahu ya pahala yang begitu besar, berkah yang begitu banyak dari 3 perkara ini, maka orang ngambil dengan cara apa? Diundi. Disahmatin dengan cara diundi. Kalau kita nggak pakai begitu. Yang pertama apa? At-ta'dzinu bis shalah, yaitu azan buat sholat. Kalau orang tahu tuh pahalanya begitu besar, orang yang azan buat sholat, orang pasti berebut. Kalau kita gimana kira-kira? Yang azan ya, orang yang azan. Makanya ada dalam hadis lain mengatakan lebih besar mana pahalanya azan sama imam dalam sholat. Pahalanya lebih besar yang muazin. Karena dia mengajak orang. Itu imam bisa sholat berjamaah karena ada yang azan. Coba kalau nggak ada yang azan di masjid, ada berjamaah? Nggak ada. Azan aja kagak ada yang berjamaah, gimana kagak azan? Kan begitu. Jadi pahalanya harusnya apa? Lebih dimuliakan orang muazin dibandingkan imam. Kalau kita kan balik, imam yang lebih dimuliakan daripada muazin. Begitu sebenarnya. Yang kedua, ya, yang kalau orang tahu pahalanya begitu besar, kebaikannya begitu banyak, apa? Wa tahziru bil jamaah. Ya, orang yang menggiring, orang yang membawa, orang yang nyuruh orang untuk sholat berjamaah, itu pahalanya banyak juga. Ini kalau kita lagi mau pergi ke masjid, ada teman, ada saudara, ada siapa lagi nongkrong, yuk udah azan nih, sholat ke masjid. Minimal begitu aja tuh, apalagi dia sampai sholat berjamaah, pahalanya begitu besar. Ini yang kadang-kadang kita gak enakan, sombong amat loh, baru berjamaah, ya udah ngajak-ngajak gue. Ini yang nggak boleh. Yang ketiga, apa pahalanya besar kalau orang tahu? Wassalatu fi awwali sufuf, sholat di barisan pertama. Tuh kalau berjamaah, kalau orang tahu berebut, orang bakal sholat berjamaah. Di sholat di bagian sok yang pertama. Makanya kalau kita nih jamaah, buat kita nih orang laki, kalau kita datang ke masjid, buru-buru aja, langsung aja ambil barisan pertama. Kalau orang kita kan, mohon maaf nih Pak, di jamaah nih kita nih, kalau kita datang ke masjid, yang kita cari apa? Pinggiran, sama tembok, sama tiang. Buat apa nyender? Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat pun demikian. Ini buat kita nih yang sekarang tahu ilmunya, mau sholat Jumat, mau sholat berjamaah, datang ke masjid, langsung aja barisan pertama. Itu pahala yang paling besar yang Allah siapin untuk orang-orang yang ada di barisan pertama. Ya, jangan kita sama dengan mereka. Akhirnya apa? Kita duduknya di baris terakhir mulu. Kapan kita mendapatkan kemuliaan kalau kita seperti itu semuanya? Ya. Wa Ibnu Abi Syaibah, wallahu alam bishawab. Cukup ya? Nanti lanjut lagi kalau malam manggil anak. Cukup? Ada yang mau nanya? Kalau ya. Kita sholat dalam sholat itu boleh nggak sih? Hah? Kita ada orang azan. Kita laksanakan sholat. Kalau seandainya kita azan belum selesai,
kita sholat langsung, tergantung. Kalau ada hajat yang mendesak, kalau seandainya kita tunda-tunda nanti, bakal sholatnya bakal hilang atau nggak bisa kita sholat. Nggak apa-apa sholat di awal waktu, sholat walaupun belum selesai azan. Tapi kalau memang kagak ada kerjaan, nggak ada apa-apa, gue sholat buru-buru dah, itu hukumnya makruh. Di mana di masjid kayak orang-orang sini, berarti di masjid Baitur Rahman yang jadi patokan. Walaupun nanti ada musola musola atau dia azan di sini udah selesai, jangan ikutin itu, kecuali orang-orang yang sebelah sono yang jadi patokan musola atau tapi orang yang di sekitar masjid Baitur Rahman, ya Baitur Rahman, walaupun di sono baru azan, sono belum selesai, patokannya masjid kita, begitu. Kalau buat orang perempuan dan buat orang yang tidak berkewajiban sholat Jumat, azan Jumat, selesai azan Jumat boleh sholat. Azan satu apa kedua? Selesai azan pertama boleh, azan kedua boleh, karena azan pertama udah masuk waktu Jumat. Kecuali orang yang berkewajiban sholat Jumat tapi dia nggak pergi Jumat, dia nggak boleh sholat Zohor kecuali udah selesai sholat Jumat. Jadi kalau buat perempuan wajib nggak sholat Jumat? Kan enggak. Azan pertama langsung sholat, nggak apa-apa, silakan. Ini kebanyakan kita kadang-kadang nungguin selesai Jumat dulu. Nah, kesianan ntar lakinya kelaparan, ya. Jadi kalau buat orang yang seperti itu, lagi, Pak? Kalau komatnya, kalau kondisi komat ketika jamaah dari zuhur, komat pas jamaah asar komat lagi nggak sih? Kalau jamak Iya, jamaah. disunahkan buat komat lagi. Iya. Tanya? Cukup? Ya. Kalau kita lagi sholat, terus kita kan bersih, kadang alhamdulillah itu boleh nggak? Kalau karena refleks nggak sengaja itu namanya nggak apa-apa. Atau kalau ada yang masuk suka ngucap assalamualaikum gitu. Atau Sengaja nggak? Artinya apa namanya? Sadar apa enggak gitu. Kalau kita nggak sadar nggak apa-apa. Ya. Banyak kan beli paketan sih. COD, ambil paket. Paket kalau beli paketnya jangan pakai COD. Langsung bayar, Fit. Jadi paketnya bisa naruh sendiri di rumah. Ya. Jadi kalau memang nggak sengaja, artinya refleks aja itu spontan, itu nggak batal. Tapi kalau dia sengaja, ya bisa membatalin kayak begitu. Ya. Lagi? Cukup? Cukup ya. Mari kita tutup dengan baca doa. Mudah-mudahan apa yang kita baca dan jadi ilmu yang bermanfaat. Sholat kita mudah-mudahan diterima oleh Allah. Anak-anak kita semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan keluarga kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan semua hajat kita, cita-cita kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan doain jamaah besok nih pagi, siang, bukan pagi besok. Tapi saya berangkat dari pagi. Besok siang saya pengen bikin maulid di Cikalong di pesantren. Ya, doain biar lancar, biar nggak hujan dan sebagainya. Mudah-mudahan semua ya hajat kita dipermudah dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadini wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana tarafna bi anna